Kita coba simulasikan ya teman-teman ya. Coba fokus ke kamera, duduknya dilurusin. Bapak Ibu coba ikutin saya ya. Kita sama-sama merasakan jadi asma sebentar gitu. Yang untuk kalau Bapak Ibu ada teman-teman ada yang memang punya keluhan nafas, sesak nafas, nggak usah terlalu maksimal ya, dirasain aja. Coba rilekskan dulu. Oke, tarik nafasnya dulu. Hembuskan. Tarik napas lagi. Hembuskan lagi. Oke, cukup ya. Nah, sekarang coba ikutin saya. Kita sempitkan dadanya, majukan pundaknya ke depan. Terus. Oke, sudah. Sekarang tarik napas. Oke. Berat ya? Buka. Langsung longgar. Coba lihat teman-teman. Rangka kita bergerak, ya, dia langsung memberikan pengaruh langsung instan kepada daging, paru-paru, saluran pernapasan, langsung berat semuanya. Betul kan? Begitu kita longgarkan, rangkanya kita gerakin lagi nih, dia langsung juga memberikan efek langsung instan, teman-teman sekalian. Bisa dirasakan ya, teman-teman ya. Nah, itulah kenapa kemudian ini menjadikan di PAS kita tidak memandang keluhan penyakit nama-namanya enggak. Kita hanya mengenal penyakit itu kendor, kencang, melintir, atau kombinasi. Nah, dari sini teman-teman sekalian, ini melahirkan fundamental terakhir yang kelima yaitu kemandirian. Yaitu pasien dituntut aktif. Kenapa begitu? Coba lihat Bapak Ibu, kembali lagi ke saya. Keluhannya tadi apa penyakitnya namanya? Kendor, kencang, melintir, kombinasi. Itu terjadinya di mana? Di badan kita. Ya. Maka kemudian cara benahnya gimana? Cara benahnya kita sendiri yang harus gerakin, ya. Itulah kenapa yang dituntut di PAS itu Bapak Ibu justru bukan terapis PASnya yang aktif, tapi justru pasiennya, orang yang sedang punya keluhan, dia yang harus proaktif untuk menggerakkan badannya, mengembalikan badannya ke posisi netralnya. Dengan gerakan-gerakan PAS yang nanti di 2 hari ini Bapak Ibu akan pelajari. Itulah kenapa teman-teman sekalian nanti di Bapak Ibu peserta basic online ini, Bapak Ibu nanti tidak hanya kemudian di-challenge untuk bisa mendata atau kemudian memeriksa diri sendiri, tidak. Bahkan Bapak Ibu akan kita challenge, akan kita ajak untuk coba membantu orang lain. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kita dengan membantu orang, itu akan semakin memudahkan kita juga, kalau orang kita bantu dan kemudian terbantu dengan apa yang kita lakukan, ya, itu akan juga memudahkan kita nanti, semoga Allah Ta'ala izinkan juga mendapat kemudahan untuk bisa selesai dari keluhan-keluhan yang kita rasakan, gitu ya. Nah, itulah kenapa juga kemudian di PAS kita tidak niatkan untuk minta terapi kalau ikut belajar PAS, Bapak Ibu ya. Tapi kita belajar ilmunya agar kita bisa mandiri. Oh, ternyata saya harus begini nanti. Oh, saya harus, nah begitu Bapak Ibu. Bisa dipahami teman-teman ya. Itulah kenapa kemudian nanti Bapak Ibu akan kita dampingi terus dan mempraktekkan ilmunya kepada orang lain juga. Jadi tidak hanya terbatas pada diri sendiri gitu ya. Agar kemudian lebih paham nanti ya cara mempraktekkan keilmuan PAS ini. Nah, begitu Bapak Ibu. Kembali lagi ke slide-nya. Ini diantaranya quote yang Ustaz Haris Bapak Ibu. Prinsip di PAS itu kalau bisa jadi pasien itu cukup sekali gitu ya. Selebihnya banyak belajar, banyak praktek, latihan dan bantu sembuhkan orang lain ya. Jadi kunci keberhasilan terapi di PAS itu apa Bapak Ibu? Pada diri pasien sendiri. Makanya nanti di proses gerakan nanti ada yang diperintahkan untuk menjepit, melawan, ada disuruh hentak kaki dan seterusnya. Itu semuanya tujuannya adalah untuk kemandirian pasien, orang yang sedang sakit. Nah, termasuk Bapak Ibu juga nanti setelah belajar 2 hari ini akan mempraktikkan hal tersebut. Nah, PR gerakan PAS juga termasuk begitu. Jadi di ending Bapak Ibu, setiap kali sesi terapi PAS, sering Bapak Ibu ya, kita akan selalu memberikan PR. Yang itu juga bentuk PR-nya itu gerakan. Layaknya kalau Bapak Ibu datang ke rumah sakit, kemudian dikasih resep obat gitu ya, suruh minum 3 kali sehari. Sama, di PAS juga begitu, akan dikasih PR gerakan, rutin tiap hari dikerjakan. Nah, teman-teman sekalian tujuannya apa tadi? Biar dia bisa mandiri dengan kesehatannya. Ya, dilatih terus. Sampai kemudian ini menjadi perbaikan kesehatan mandiri. Nah gitu ya. Termasuk ini juga akan jadi tindakan preventif agar keluhannya itu tidak muncul kembali. Apakah hanya berhenti di situ? Tidak. Bahkan sampai pada lifestyle yang ini bisa membuat penyimpangan tubuh seorang. Ya. Gaya hidup Bapak Ibu. Contoh misalnya ya, posisi duduk kita benerin. Ini kalau digambar yang posisinya pakai jas hitam itu ya, pojok layar itu. Ini adalah posisi duduk yang tidak benar ya. Ini duduk di atas tulang ekor. Duduk yang baik gimana teman-teman sekalian? Duduk yang baik itu Bapak Ibu adalah, bentar ya, saya contohkan ini. Nah,
Duduk yang baik itu, teman-teman sekalian, ini kalau ada kursi, ada sandarannya, jangan biasakan begini. Nah, kalau Bapak Ibu duduk ya begini, ini namanya duduk di atas tulang ekor, ya. Jadi duduk kita gimana? Duduk kita adalah, kalau mau bersandar, sekalian tempelkan semuanya. Jadi mulai dari area pantat, mohon maaf, sampai ke punggung semuanya kita hendarkan. Nah, posisi seperti ini adalah duduk, kita tidak menduduki tulang ekor kita, aman. Ya, termasuk nanti posisi berkendara, ya, dan seterusnya. Jadi sampai gaya hidup pun yang ini berpotensi menambah keluhan tubuh kita, di pas kita akan kemudian termindset untuk membenahi itu, Bapak Ibu ya. Termasuk cara gaya aktivitas, mainan HP-nya, sering tengkurap dan seterusnya. Semuanya lah kita akan benahi, ya. Hal-hal yang itu sifatnya menambah masalah di tubuh kita. Berikut ya, balik lagi slide-nya. Gitu ya teman-teman ya. Termasuk alas tidurnya dan seterusnya. Angkat beban ya, menyesuaikan dengan posisinya dan seterusnya, gitu ya. Posisi kerja ya, dan seterusnya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, ini sering ya. Ini kalimat ini sering kita dengar. Pas gitu doang, gitu ya. Pas gitu doang. Begitu dikasih gerakan, kok cuma hentak-hentak gitu ya dan seterusnya. Gitu doang atau enggak itu kan tergantung sejauh mana Allah Ta'ala kasih rezeki ilmu kan gitu ya. Ini sebagaimana kalimat Nabi SAW, bahwasanya setiap penyakit itu ada solusinya, yang mana ilmunya itu alimahu man alimahu wa jahilahu man jahilahu. Yaitu ya yang tahu ilmunya, cara menyelesaikannya ya dia tahu, yang nggak tahu ya dia nggak tahu gitu ya. Makanya kemudian selama kemudian ilmu itu bisa dibuktikan, proven ya, bisa terbukti membantu orang lain ya, bahkan diteliti pun juga bisa, maka pasti datang dari siapapun itu bisa kita terima gitu ya. Baik, kembali lagi ke slide. Tapi tetap teman-teman sekalian, namanya juga ini ilmu riset manusia ya, risetnya Haris Mujahid. Tentu pas ini tidak untuk semua jenis keluhan ya. Di kita ada beberapa pasien resiko tinggi. Resiko tinggi ini artinya bukan tidak bisa diterapi, Bapak Ibu ya, tapi kemudian harus berhati-hati dalam menterapinya. Ya, harus berhati-hati dalam menterapinya. Artinya kalau misalnya Bapak Ibu, di antara Bapak Ibu ada yang kemudian punya keluhan salah satu di antara risiko tinggi ini, atau di antara teman-teman ada yang keluarganya juga masuk kategori risiko tinggi ini, maka perlu kehati-hatian nanti saat misalnya ingin membantu dengan keilmuan pas al-kasau. Satu apa? Terlalu tua, manula ya. Ini harus perlahan ya, gerakannya jangan langsung ngegas ya, harus pelan-pelan karena kondisi sudah sepuh. Kemudian yang kedua, orang yang pernah operasi tulang belakang, bahkan sudah pernah pasang pen di tulang belakangnya. Ini juga resiko tinggi ya, karena kalau nanti gerakan terus kemudian kena di bagian yang ada tulang pennya, ini berisiko ya. Bisa tapi harus dengan kehati-hatian. Kemudian orang yang pernah operasi di area kepala atau otaknya, ini juga bisa Bapak Ibu diterapi pas, tapi seringnya kurang maksimal hasilnya ya, karena sudah pernah dibongkar kepalanya. Kemudian yang keempat, pasien dengan tubuh yang sudah banyak modifikasi, operasi ya, kemudian setelah itu ada amputasi atau pasang selang, atau kemudian ada alat-alat yang dipasang di tubuh. Ini modifikasi yang beresiko kalau kita dikasih gerakan ya. Kalau dikasih gerakan nanti beresiko. Kalau pada wanita, ini yang ada posisi restinya adalah ketika dia hamil di trimester pertama. 4 bulan pertama ini kondisinya resti karena kandungannya belum kuat, khawatirnya nanti kalau terlalu banyak gerak rawan di kandungan. Bisa sekali lagi, tapi harus dengan dosis yang betul-betul pelan-pelan ya, kehati-hatian. Kemudian setelah itu pasien yang sudah rutin suntik atau konsumsi obat penghilang rasa sakit ya. Ini juga resiko tinggi teman-teman ya, karena rasa sakit saja dia sudah tidak bisa rasakan. Kira-kira kalau bisa ngerasain sakit itu nikmat atau bukan? Nikmat teman-teman. Artinya apa? Badan kita ini masih bisa merespon. Ini ada kondisi nggak bener nih. Allah Ta'ala masih kasih kita rasa sakit, itu masih nikmat. Ya, itu kok kemudian dihantam dengan obat anti nyeri terus, sampai akhirnya kita nggak tahu aslinya kondisi badan kita tuh sudah separah apa. Ini malah justru bahaya. Dan di pas Bapak Ibu justru rasa-rasa sakit itu kita butuhkan ya, untuk sebagai komparasi nanti before after ya, sebelum dan sesudah diterapi seperti apa progresnya. Kemudian yang terakhir, yang resiko tinggi terakhir adalah pasien dengan kondisi yang susah diajak komunikasi ya. Misalnya orang yang beda bahasa dengan kita, atau kemudian orang gila gitu ya. Dan ini kondisi-kondisi yang tidak ideal ya kalau untuk terapi. Kalaupun bisa ya alhamdulillah gitu ya, kalaupun enggak ya enggak jadi apa-apa. Oke gitu ya, ini beberapa
resiko tinggi. Tapi sekali lagi, ini bukan berarti kemudian menunjukkan tidak bisa ditangani, teman-teman ya. Bisa, tapi harus dengan kehati-hatian ya. Dan kalau ada Bapak Ibu yang punya keluhan, nanti saat gerakan-gerakan kita belajar gerakan-gerakan, nanti harus pelan-pelan Bapak Ibu ya, tidak dengan sembarangan gitu ya. Baik, selesai, alhamdulillah. Baik, sekian Bapak Ibu untuk materi kita di pengenalan apa itu PAS Al-Kasau. Mudah-mudahan ini sedikit banyak memberikan gambaran tentang apa itu PAS, dan mudah-mudahan nanti pemahaman ini akan mengawal 2 hari kita belajar. Siap untuk menikmati sesi berikutnya? Selalu siap ya. Semangat terus. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat bagi teman-teman semuanya. Saya Bayi Hagi undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sahabat sekalian, alhamdulillah sesi pertama ya. Sesi pertama ini adalah video pertama. Insya Allah setelah ini kita juga akan menyimak kembali video kedua ya, video kedua, dan video ini adalah video versi terbaiknya Ustadz Haris rahimahullah ya, karena beliau sudah meninggal beberapa tahun yang lalu. Nah, kita berikan ini video-video terbaiknya beliau, dan nanti insya Allah akan diberikan penjelasannya oleh Ustadz Bayhaqi Maghribi. Baik, tadi mungkin sudah banyak catatan-catatan ya, sudah banyak catatan-catatan. Nah, silakan teman-teman kalau nanti catatan-catatannya mau dibikin quote ya, mau dibikin quote atau mau dibikin status, kami persilakan ya. Saya yakin teman-teman sudah punya media sosial masing-masing ya, untuk berbagi ilmu, berbagi kebahagiaan. Silakan teman-teman nanti untuk bisa memberikan quote-nya, memberikan statusnya ya, biar orang-orang tahu, oh ada ilmu ya, ternyata tentang PAS ini ada hal yang baru, oh mendapatkan pemahaman yang baru. Oke. Baik teman-teman, kita lanjut ya, kita lanjutkan untuk materi berikutnya, insya Allah ya. Dan ini jauh akan lebih banyak lagi quote-quote atau hal-hal baru yang nanti akan teman-teman dapatkan. Siapkan lagi catatan-catatannya, dan jangan lupa siapkan juga teh dan kopinya. Baik, silakan disimak dengan baik, dengan cermat. Semoga Allah mudahkan pemahamannya. Silakan Mas Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman sekalian, kita masuk ke sesi video tentang Ustadz Haris Mujahid ya, video penjelasan terkait dengan keilmuan dari Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Baik, sahabat sekalian dimanapun Anda berada yang ikut pelajaran kali ini, kita akan belajar di sesi kali ini dengan menyimak ya, tidak video full, tapi ini adalah berupa cuplikan-cuplikan begitu ya teman-teman ya. Dan nanti kita akan guide ya, kita akan pandu dengan ada slide yang akan ikut menjelaskan video tersebut, agar nanti tidak ada, kita meminimalisir terjadinya miss ya. Ya mungkin nanti ada yang kurang pas dan dirasa kok ini membingungkan dan seterusnya. Nah, kita akan coba tampilkan video-video Ustadz Haris ini bersamaan dengan panduan berupa slide-slide presentasi nantinya ya. Kita akan sama-sama simak, dan nanti ada beberapa rekaman video Ustadz Haris yang akan kita masukkan di sini. Di sesi kali ini teman-teman sekalian, bahasan tentang video Ustadz Haris Mujahid ini kita akan tampilkan dalam judul 5 filosofi pemikiran Ustadz Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Jadi kita akan membahas tentang 5 ya, filosofi pemikiran Ustadz Haris Mujahid Allahyarham dalam pengobatan. Terutama ini fokusnya adalah pengobatan PAZ ya, pengobatan akhir zaman. Baik, apa saja 5 filosofi itu teman-teman sekalian? Kita akan mulai ya. Filosofi yang pertama, dan ini beliau sering sampaikan, yaitu adalah membahas tentang 3 tingkatan logika. Jadi Ustadz Haris Mujahid beliau membagi ya, mendudukkan 3 tingkatan dalam logika ya, dalam berpikir, dalam keilmuan gitu ya. Jadi ada tingkatannya begitu teman-teman sekalian. Yang pertama ada logika wahyu, ada logika sunatullah, ada logika akal manusia ya. Mari kita sama-sama simak ya penjelasan beliau berkaitan dengan 3 tingkatan logika tersebut. Nah, kalau membahas PAS kita ada 3 tingkatan logika ya. Yang pertama adalah logika wahyu. Jadi kita berbicara logika wahyu adalah logika yang Allah berikan di dalam Quran dan Sunnah. Sifat logika wahyu ini sifat yang ini dari Quran dan hadis. Jadi logika wahyu di sini dijamin kebenarannya, kebenaran mutlak. Maka itu di sini kenapa PAS kita
peserta PAS hanya kita batasi untuk orang Islam. Karena apa? Kita sudah sepakat kalau kita berbicara Quran dan hadis, sifat kita udah saminah wa ta'na. Ya, kita tidak protes. Nah, itu karakter wahyu. Lalu berikutnya lagi, bisa masuk lagi. Nah, kita masuk ke logika sunnatullah. Kalau tadi wahyu sifatnya benar mutlak. Jadi kalau Quran dan sunnah, prinsipnya seperti ini. Quran dan sunnah pasti benar, mutlak benar, walaupun kita manusia dan jin, kita semuanya para ahli manusia dan jin, tidak mampu membuktikannya. Tetap Quran benar. Ya, jelas ini ya. Jadi kalau udah Quran dan sunnah, udah pasti benar, walaupun kita semua manusia paling awal sampai akhir berkumpul, ya, dari kalangan manusia dan jin. Nah, mereka tidak bisa membuktikannya, tetap kita yang salah, Quran yang benar. Ya, jelasnya sepakat ya. Nah, kalau sunnatullah kita berbicara semua yang ada di dalam. Hukum-hukum yang ditimpakan tidak hanya jadi yang ada di dalam. Kita berbicara misalnya pergerakan bintang, astronomi ya, itu dah Allah ciptakan seperti itu karakternya. Terus apa yang ada di bumi? Gravitasi bumi. Ya, kalau panas dia akan ke atas, dingin ke bawah, panas akan memuai. Nah, kita berbicara karakter-karakter seperti itu. Ya, kita berbicara sunnatullah itu yang ada di alam. Kita belajar termodinamika, elektronika, ya kan? Nah, itu semuanya sifatnya struktur, itu bisa dihitung, ya. Ilmu fisika, kimia, itu ilmu-ilmu sunnatullah. Semua bisa mempelajari. Dan satu yang menarik di sini sunnatullah, di awal penciptaan sampai akhir penciptaan, mereka hukumnya tetap tidak berubah. Dalam sunnatullah tidak berubah. Nah, yang terakhir masuk, slide yang terakhir masuk berikutnya lagi adalah logika akal manusia. Nah, logika akal manusia di sini kita masuk kepada logika kalau dalam urutan itu yang paling rendah. Ya, kenapa paling rendah? Karena manusia itu ada hawa nafsunya. Nah, jadi mereka bisa merekayasa logika, bisa membuat. Jadi logika manusia itu penuh tipuan, penuh tipu daya, ya. Jadi di sini perlu banyak sekali. Dari rahasia konspirasi, nah logika manusia penuh konspirasi. Jadi logika manusia karakternya penuh konspirasi, ya, penuh hoax, ya, jelas. Jadi akhirnya di sini kalau kita berbicara aturan manusia, kita harus ketat, jelas dan pakai aturan yang lebih jelas lagi. Contoh misalnya gini. Jadi kalau hukum aturan manusia ya. Jadi aturan manusia prinsip ini. Semua teori yang dibuat manusia salah semuanya, kecuali bisa dibuktikan. Jelas ya? Jadi aturan manusia semuanya adalah semua teori manusia salah dan sesat kecuali mereka mampu membuktikan. Jelas ini aturannya. Dalam PAS kita punya aturan gitu. Jadi suatu ketika siapapun juga, maka tuh kalau di kelas offline ya. Offline kalau kita bisa katakan selalu, misalnya karena ada banyak nih, ada para dokter juga, para ahli semuanya, banyak profesor juga, selalu kita tekankan dalam aturan PAS, setiap orang layak berbicara di depan panggung. Semua boleh berbicara panggung, boleh utarakan teorinya dengan syarat siap tanggung jawab, harus mampu membuktikannya. Nah, ini teori-teori PAS seperti itu. Jadi kalau kita berbicara Quran hadis, semua adalah benar walaupun kita tidak mampu membuktikannya. Tapi kalau berhubungan dengan teori manusia, semua teori manusia salah dan sesat, penuh hoax, kecuali mereka mampu membuktikannya. Jelas ini ya? Jadi kalau tidak mampu membuktikannya, tidak bisa menunjukkan ke dalam publik, udah coret teori itu. Nah, sepakat ya? Maka tuh kalau kemarin kan saya kalau di offline, ayo siapa yang spesialis saraf kejepit boleh maju ke depan. Tapi setelah itu apa? Boleh, punya hak yang sama, asal ayo siapa pasien-pasien yang punya saraf kejepit maju, ini ada ahlinya. Kita kasih 10 pasien, kasih waktu 1 jam untuk menyelesaikannya. Nah, kalau tidak mampu, silahkan balik ke tempatnya. Ya, begitu juga. Saya spesialis penyakit pernapasan, paru-paru, boleh maju ke depan. Siapa yang punya asma, yang terkena PAS, maju ke depan, selesaikan. Jadi semua pada prinsipnya berhak berbicara dan maju ke depan dengan syarat siap mempertanggungjawabkannya. Insya Allah ya, aturan seperti itu. Alhamdulillah, kita selesai yang satu sesi mengenai logika manusia. Nanti ke depan di dalam PAS kita fokus kepada
logika yang paling atas. Satu di sini ya, bentar. Biar kita sepakat. Yang coba yang ini, oke, yang udah buka ya. Oh, sama juga. Oke, perhatikan di sini. Tadi apa di sini ya? Nah, kita logika wahyu. Ya. Nah, yang ini kedua ini sunatullah. Sunatullah. Yang terakhir logika sunatullah, yang terakhir ini logika manusia. Sehingga di dalam ilmu dalam Islam, ya, wahyu di sini, kalau wahyu sifatnya apa? Hakul yakin, hakul yakin ya, hakul yakin ya. Kalau sunatullah, ini sifatnya ilmal yakin. Kalau manusia harus ada syaratnya ainul yakin. Jadi secara keilmuan boleh suatu teori tidak boleh bertentangan dengan ilmu-ilmu wahyu. Nah baik, itu tadi ya teman-teman semuanya cuplikan penjelasan Ustaz Haris berkaitan dengan 3 tingkatan logika. Lagi-lagi ini Ustaz Haris mengajak bagaimana kemudian kita orang-orang beriman terutama ya, kemudian mengembalikan kedudukan ya, bagaimana harusnya seorang beriman itu membuat runutan dalam berpikir ya. Harusnya ada panduan dulu yang lebih tinggi dan seterusnya. Nah ini ya. Nah, tadi menarik ya teman-teman ketika beliau membahas tentang 3 tingkatan logika, kemudian sampai pada poin di video yang tadi kita saksikan bersama, poin bahwa ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan logika wahyu ya. Kira-kira maksudnya apa ya teman-teman ya? Kalimat Ustaz Haris ini bahwa ilmu itu tidak boleh bertentangan dengan logika wahyu. Maksudnya adalah teman-teman sekalian bahwa kalau tadi ya seperti yang beliau jelaskan bahwa apa yang datang dari wahyu itu sifatnya adalah tadi ya beliau istilahkan dengan hakul yakin, ilmal yakin, ainul yakin, itu lagi-lagi nih versi Haris Mujahid ya teman-teman ya. Artinya ya ini cara beliau memaknai runtutan berpikir itu teman-teman sekalian ya. Lalu kemudian beliau sampaikan bahwa ilmu itu ya nggak boleh bertentangan dengan logika wahyu gitu ya. Artinya apa teman-teman sekalian, dan memang harusnya begitu gitu ya, bahwa orang-orang beriman ketika bicaranya adalah keilmuan, harusnya yang jadi panduan dasarnya adalah panduan syariat dulu ya. Yang menjadi pondasi dasarnya harus menggunakan panduan wahyu terlebih dahulu ya. Ini yang kemudian menjadi titik berat ya, poin pentingnya dibahas tentang logika wahyu teman-teman sekalian. Itu yang dimaksudkan oleh Allahyarham Haris Mujahid ya rahimahullah taala berkaitan dengan keilmuan. Jadi seorang teori itu ya kalau bisa munculnya setelah kemudian ada panduan dari wahyu terlebih dahulu. Seperti kemarin kita contohkan ya, kemarin lagi ya. Di sesi pertama atau di sesi pengenalan apa itu pasal kasau, kita sudah jelaskan juga ya, contoh ya, bagaimana kemudian kalau seorang peneliti itu menggunakan hadis Nabi SAW mengatakan setiap penyakit ada obatnya, lalu kemudian dia meriset dan kemudian tidak kunjung ketemu solusinya, itu bukan kemudian menyimpulkan bahwa penyakit ini tidak ada obatnya gitu ya. Kesimpulannya adalah dia yang belum ketemu cara ngobatinnya. Karena di hadis yang lain juga Nabi SAW sebutkan, dan sudah kita bahas juga di materi tentang mengenal apa itu pas, bahwa solusi dari penyakit itu ya Allah Ta'ala berikan kepada siapapun, alimahu man alimahu gitu kan. Yang tahu cara menyelesaikannya ya dia tahu caranya, yang dia tidak tahu ya tidak tahu caranya. Jadi ini diantara contoh sederhana ya bagaimana kemudian agar siapapun ya, dan ini Ustaz Haris mengajak kepada siapapun, ayo ya, kalau kita ingin merumuskan sesuatu, berangkatlah dulu dari sumber yang jelas kebenarannya ya. Beliau bahasakan dengan hakul yakin tadi ya, kebenarannya sudah yakinlah, nggak mungkin ada salahnya kalau pakai panduan syariat gitu ya. Dan di poin ini juga kemudian menegaskan bahwa PAS sangat mengedepankan dan tetap akan tunduk pada aturan syariat ya, karena kita di filosofi ini saya harus menekankan bahwasanya PAS juga nanti fokusnya akan pada logika wahyu. Artinya apa? Panduan syariat akan kita kedepankan. Dan ini yang kemudian mengantarkan di perjalanan sejarah perumusan keilmuan PAS teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang kemudian terjadi revisi gitu ya, dalam rangka kemudian kita memenuhi kaidah-kaidah syariat ya dalam perumusan keilmuan PAS Al-Kasau. Ini contoh ini ya. Ini contoh revisi dari hasil evaluasi.
Kalau teman-teman sudah mengenal ya mungkin ya di video-video pengantar atau kemudian ada yang pernah jadi pasien pas ya atau kemudian sudah ada yang pernah lihat cuplikan-cuplikan video, ada jurus yang namanya hentak kaki, teman-teman ya. Ada jurus yang namanya hentak kaki. Nah, dulu teman-teman sekalian, nama jurusnya adalah urkut birijlik ya. Jadi karena gerakan ini memang ide awalnya itu mengambil memang dari apa yang Allah Ta'ala firmankan di surat Shad ayat 42 gitu ya, berkisah tentang proses rangkaian ikhtiarnya Nabi Ayub alaihissalam untuk menjemput kesembuhannya, dan di situ ada perintah untuk menghentakkan kaki, urkut birijlik gitu ya. Dan dari isyarat hentak kaki ini kemudian ini dijadikan bahan riset oleh Haris Mujahid. Jadi memang gerakan hentak kakinya memang murni ini hasil risetnya Haris Mujahid gitu ya. Nah, di awal Ustadz Haris kemudian memberikan nama gerakan ini dengan ubir gitu. Jadi betul-betul langsung pakai ayatnya urkut birijlik. Nah, ini kemudian kita Ustadz Haris dan kemudian tim Pas Pusat juga kemudian mendapatkan arahan masukan dari para asatidzah terkait dengan bagaimana hukum kita mengambil ayat itu kemudian kita jadikan nama sesuatu dan sebagainya. Ini kan seperti menisbatkan ya, menyandarkan gerakan ini bahwa gerakan ini memang dari Quran gitu kan. Padahal gerakan ini adalah hasil risetnya Haris Mujahid. Jika tidak mungkin kita kemudian sandarkan kepada Qurannya gitu ya. Dan tidak mungkin juga makna urkut birijlik di Quran itu hanya sifatnya jadi jurus hentak kaki doang kan, nggak mungkin begitu ya. Karena Quran ini adalah mukjizat dan bukan buku ilmu pengobatan gitu ya. Bukan hanya bahas pengobatan ya maksudnya. Ini adalah mukjizat panduan hidup umat manusia, terutama kita orang-orang beriman. Maka kemudian setelah diberi masukan dan seterusnya, kita revisi teman-teman sekalian. Seperti yang di layar teman-teman lihat ya. Ketika beliau menyampaikan salah satu quote-nya, semua penyakit seharusnya bisa selesai dengan urkut birijlik gitu ya. Lalu kemudian di quote yang lain beliau menyampaikan ubir ya, urkut birijlik resmi diganti dengan hentak kaki. Dan beliau sebutkan bahwa pas ada di ranah kearifan lokal dan budaya, kita ambil Quran sebagai inspirasi dan template dalam berpikir. Jadi pure bahwa keilmuannya adalah bukan kemudian tafsiran atau makna dari ayat, tapi ini murni adalah hasil dari risetnya Haris Mujahid rahimahullah. Gitu ya teman-teman ya. Nah, sekarang kita lanjut. Bagaimana dengan dua logika lainnya, teman-teman sekalian? Kalau tadi kita sudah menyinggung tentang logika sunatullah, logika wahyu ya. Sekarang kita akan menyimak bersama penjelasan beliau berkaitan dengan logika sunatullah dan logika manusia. Seperti apa? Kita simak video berikut. Ya. Nah, setelah itu ilmu sunatullah. Ilmu itu ya harus diuji secara sunatullah, ya. Bisa diterangkan dengan logika biologi, kimia, matematika, fisika, harus bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Dan terakhir, ilmu itu punya syarat dia siap diuji di depan publik. Kalau orang mengatakan, saya spesialis jantung, dia harus bisa menyelesaikan masalah jantung koroner, aritmia, jantung bocor pada bayi, klep, dinding jantung pada bayi. Dia juga harus bisa bocor jantung pada klep. Dia harus bisa menyelesaikan depan publik. Orang yang tadinya jalan sesak harus dibuktikan pasien harus bisa lari. Kalau misalnya hanya 10 langkah berhenti, dia nggak kuat naik tangga. Yang namanya ahli harus mampu membuktikan bahwa pasien bisa berlari naik ke tangga. Jadi pembuktian harus seperti itu. Oke. Nah, itu tadi ya teman-teman ya. Penjelasan beliau berkaitan dengan logika sunatullah dan logika manusia ya. Ini ada poin menarik ya dari penjelasan beliau ini. Yang pertama adalah logika sunatullah ini memberikan penjelasan bahwa segala apapun itu pasti terpengaruh oleh aturan yang sudah Allah Ta'ala tetapkan. Aturan Allah maksudnya dalam kaun, ya dalam semesta ini. Ya itu kan sudah, Allah Ta'ala sudah dalam penciptaan apapun, itu pasti Allah Ta'ala sudah tetapkan sebab akibatnya gitu ya. Bahwa kalau ini berlebihan maka akan terjadi begini, kalau ini tidak pada tempatnya maka akan terjadi. Itu kan sudah sunatullah fil kaun, dan begitu kemudian semuanya berjalan sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan, maka semuanya akan seimbang kan gitu ya, bergantinya siang dan malam dan seterusnya. Ini kan sunatullah ya teman-teman ya, jadi sudah ketetapan Allah Ta'ala. Nah, termasuk badan kita kan juga begitu, apalagi ini ciptaan Allah Ta'ala gitu ya, dan sudah sejak dari dulu, sejak manusia pertama diciptakan bentuknya sama, tidak berubah dan seterusnya gitu kan, hanya size saja, besar kecilnya saja yang berubah.
Artinya organnya sama dan seterusnya. Jadi apa yang kemudian bisa masuk dan tidak bisa dimasukkan juga sama dan seterusnya. Jadi sehingga pasti ini menjalani apa yang ada dalam sunatullah itu, ketetapan-ketetapan Allah. Sehingga beliau sebutkan bahwa namanya ilmu ya harus, kalau teori, apalagi bicara teori pengobatan, ya harus bisa dijelaskan secara ilmu-ilmu sunatullah, ilmu pasti. Makanya kalau kita mengenal ilmu pasti ya, ilmu-ilmu seperti kimia, fisika, itu kan ilmu-ilmu yang tadi di video juga beliau jelaskan bahwa menariknya sunatullah itu adalah dari awal penciptaan sampai nanti akhir statusnya tidak berubah gitu ya, seperti panas. Ini kan berarti menunjukkan memang segala sesuatu itu sebenarnya sudah ada gitu ya temannya. Hanya memang manusia kemudian menteorikan yang sudah ada. Contoh sederhana begini nih. Ini saya pegang benda ini ya. Nah, ini pegang benda. Kemudian setelah itu benda ini saya jatuhkan, saya lepas ya, saya lepas, ya, saya lepas di sini teman-teman sekalian. Kalau benda ini kita lepas ya, yang di tangan saya ini saya lepas, maka kira-kira jatuhnya kemana? Jatuhnya ke bawah kan? Jatuh ke bawah ini karena apa? Kita akan selalu jawabnya dengan ini adalah teori karena ada gravitasi. Kira-kira gravitasi itu teman-teman sekalian sudah ada teorinya dulu baru ada gravitasinya, atau sudah ada gravitasinya dulu baru kemudian muncul teori gravitasinya? Pasti kita semua sepakat bahwa ya ada gravitasinya dulu dong gitu kan, sebelum ada teori gravitasinya gitu ya. Nah ini kemudian teman-teman sekalian yang dirahmati Allah Ta'ala, bagaimana kemudian sejatinya manusia hanya merumuskan dari apa yang sudah Allah Ta'ala siapkan ya, berupa ketetapan-ketetapan Allah Ta'ala itu kemudian diteliti, dirisetkan, dicoba ditelaah dan seterusnya dikaji, dibuat teorinya oleh manusia. Makanya kemudian beliau jelaskan kalau ada sebuah teori muncul, ini harus bisa dijelaskan secara teori-teori di keilmuan yang sifatnya sudah pasti, yang tidak berubah gitu ya. Harus bisa dijelaskan gitu ya, ukuran dan seterusnya, efeknya seperti apa dan seterusnya, dampaknya seperti apa. Harus bisa dijelaskan. Nah ini menariknya teman-teman sekalian di poin tentang logika sunatullah. Nah termasuk badan kita juga begitu. Ya sederhana saja kan, orang kalau tidak berimbang saja kehidupannya, itu pasti akan memicu banyak hal bermasalah pada tubuhnya gitu kan. Istirahat yang tidak berimbang dengan aktivitas, kemudian makan yang juga mungkin tidak berimbang, atau misalnya aktivitas fisik yang kurang banyak olahraganya, misalnya tidak berimbang lah, maka pasti akan memunculkan banyak hal yang tidak pas pada badannya gitu. Nah ini sebuah sunatullah fil kaun, dan teori-teori harusnya bisa kemudian dijelaskan dengan logika-logika sunatullah itu. Nah, lalu kemudian yang kedua berkaitan dengan logika manusia, ini beliau menekankan, ini fokusnya terutama dalam masalah pengobatan ya, adalah bagaimana membaca ukuran keberhasilan teori manusia. Bahwa kata beliau, namanya teori manusia itu ukuran benar atau tidaknya itu adalah hasil, gitu ya. Ya kalau sudah diteorikan maka harus betul-betul teori ini benar atau tidaknya itu adalah work atau tidak gitu ya, bekerja atau tidak gitu, proven, terbukti benar atau tidak gitu ya. Dan begitu bicaranya adalah sakit, maka beliau kasih standar namanya sakit itu, kalau teori pengobatannya benar, maka ini harusnya endingnya dari sakitnya adalah tidak sakit lagi gitu ya. Makanya kemudian beliau contohkan, ini kalau ada saraf kejepit, misalnya sakit pinggang, atau orang yang sakit jantung gitu ya, misalnya punya keluhan jantung dan gak bisa jalan jauh 10 langkah berhenti, gak bisa naik tangga. Targetnya adalah begitu selesai dikasih treatment, ini ada teori muncul gitu ya, dikasih dia dengan teori itu, selesaikan, maka setelah itu dia harusnya targetnya bisa sampai naik tangga, bisa lari lagi sprint gitu ya, sesak napas bisa napas lega lagi. Jadi ukurannya, tolak ukurnya adalah jelas gitu ya. Jadi namanya sakit ya, sembuh dari sakit itu ya berarti ya sudah tidak ada keluhan lagi ya, gitu ya teman-teman. Jadi ini diantara hal yang menarik dari bahasan tentang 3 tingkatan logika. Lagi-lagi teman-teman sekalian, kita tekankan bahwa ini pure murni adalah perumusan diantara filosofi keilmuannya Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Baik, sekarang ini contoh ya, ini contoh logika sunatullah dan logika manusia ya. Ustaz Haris Mujahid sering mengajarkan untuk memperhatikan hewan. Karena hewan ini, beliau sering katakan bahwa hewan itu kan hidupnya ya sunatullah gitu ya. Artinya kan hewan itu kan tidak bisa merekayasa kehidupan mereka sendiri ya. Betul-betul jalan ya sesuai dengan apa yang Allah Ta'ala tetapkan kan gitu kan ya. Nah, ini kita simak ya penjelasan beliau berkaitan dengan contoh logika sunatullah dan logika manusia berkaitan dengan melihat ayat Allah di semesta yaitu hewan ya. Yuk kita sama-sama simak.
Kalau kita berbicara masalah binatang, kita kasih contoh kucing ya. Saya senang ngasih contoh kucing. Coba kita perhatikan. Sekarang teknologi pengobatan manusia kita secara logika, berkembang pesat. Banyak penyakit ditemukan. Betul nggak? Sekarang penyakit, hitung. Ada berapa penyakit modern yang ditemukan saat ini? Banyak sekali. Jadi saat ini kita ahli menemukan, menamakan jenis-jenis penyakit. Tapi kita tidak ahli dalam memberikan solusi. Ya, sambil contoh. Sebutkan. Penyakit manusia apa saja? Ada migrain, ada gagal ginjal, ada sesak, ada bronkitis, ada sinusitis, ada kanker otak, kanker payudara, tumor otak ya. Terus apa lagi? Penyakit yang ini, saraf kejepit, kaki lumpuh, gangren, masalah liver, darah tinggi. Semua penyakit kalau diurai, penemuan orang-orang modern sekarang, penyakit mereka menemukan ribuan jenis penyakit. Sekarang pertanyaan, kembali kepada kucing. Pada sunatullah. Kucing hidupnya menurut sunatullah ya. Tidak ada hawa nafsu, tidak ada rekayasa, tidak ada hoax. Jadi penyakit kucing itu real. Ya, tidak ada penyakit hoax. Contoh misalnya penyakit. Ya, kita kalau manusia melahirkan. Contoh misalnya kalau manusia melahirkan. Sekarang manusia zaman baru ini, manusia melahirkan dengan kondisi kebalik. Coba lihat secara sunatullah. Ada tidak binatang yang melahirkannya dalam kondisi badan dibalik? Ada tidak? Ternyata tidak ada sama sekali. Semua kuda, apapun juga binatang berdirinya tidak ada kondisi seperti itu. Bayangkan sekarang ayam. Ayam bertelurnya itu kondisi agak berdiri tapi agak nunduk dikit. Ya, dia bertelur seperti itu. Semua binatang seperti itu, kecuali manusia. Karena manusia itu punya kecenderungan nyeleneh. Mereka ngikuti hawa nafsu. Kita tidak tahu siapa yang pertama pencetus melahirkan harus kebalik. Karena kita kalau lihat dari belajar dari binatang, nggak ada satupun juga binatang yang mengajarkan kita melahirkan terbalik. Nah, oke di situ. Nah, kita lihat kucing. Kucing itu kalau melahirkan bisa banyak. Berapa banyak? Kucing banyak anaknya. Nah, belum pernah kita lihat kucing melahirkan walaupun anaknya sampai 6, tidak ada yang robek. Tapi kenapa sekarang bidan diajarkan, mereka bidan itu diajarkan untuk merobek kalau orang melahirkan. Jadi dia diajarkan untuk menjahit. Artinya apa? Memang proses kelahiran yang ada sekarang dirancang untuk robek. Sehingga para bidan itu wajib belajar jahit. Wajib untuk caranya ngerobek. Nah ini kan kita harus berpikir. Binatang nggak seperti itu. Saya punya kucing. Ayam. Ayam kalau bertelur 20. Dalam 1 bulan. Dan tidak robek. Padahal ukurannya besar. Nah ini untuk menjadi alat kita berpikir. Maka tuh satu, teori manusia apapun juga, semuanya hoax. Salah, sesat. Kecuali bisa dibuktikan. Kalau sudah dibuktikan bahwa melahirkan, IBM-nya ada, jurnalnya banyak, melahirkan terbalik adalah kebalik, tapi hasilnya robek, harusnya kita pakai akal. Rubah teori itu semuanya. Jelas ya? Seharusnya kita pakai akal. Kenapa kok kita ini kan? Udah jelas hasilnya jebol kayak gini kan? Nah nanti mudah-mudahan kita ada kelas Maryam, kita bahas lebih detail lagi ya, insya Allah. Jadi ini contoh masalah kelahiran. Coba sekarang kucing. Pernah dengar kucing saraf kejepit? Enggak ada. Pernah dengar kucing migrain? Kucing glaukoma? Ya kan? Kucing gangren? Kecuali kecelakaan ya, kena motor, kelindas, beda lagi. Dia kalau lihat di penyakit kucing, beda. Carpal tunnel syndrome, sinus, enggak ada. Amandel bengkak, dalam kucing enggak ada. Kucing cerebral palsy, kucing hidrocephalus, ya, kucing microcephalus. Kucing jantung bocor, kucing darah tinggi, nggak pernah kita dengar. Ya, kucing sakit sekali untuk mati. Jadi kucing bisa karena kecelakaan saja, jatuh dari ketinggian tidak terkontrol atau kena tabrak, kecelakaan natural. Ya, mereka sakit untuk mati. Nah, manusia kadang-kadang penyakit itu menjadi apa? Kayak menjadi kebanggaan. Kalau ketemu, Pak penyakitnya apa? Oh saya udah darah tinggi. Punya apa? Jadi kalau udah tua ketemunya, kamu punya apa? Oh saya punya hipertensi, saya punya jantung, ya kan? Saya punya ginjal, gagal maksud saya. Jadi kalau ketemu kita berbicara yang adalah apa? Berbicaranya masalah kebanggaan penyakitnya apa? Ya?
Nah, di sana insya Allah ke depan fisik kita rubah bahwa sesuatu yang tidak normal. Coba bandingkan lah ya. Kita mengatakan manusia makhluk yang terbaik, tapi faktanya, contoh gini, kucing, ya. Kucing itu payudaranya ada berapa? Ada 6, ada atau 8, saya tidak tahu ya. Nah, yang jelas banyak. Kucing itu nggak ada yang punya kanker payudara, benjolan payudara. Coba manusia hanya punya 2, benjolan banyak banget, nggak bisa jelaskan lagi. Ya, nah mulai berpikirlah. Makhluk yang kita sebut katanya lebih rendah daripada manusia, ternyata penyakitnya tidak lebih banyak daripada kita. Berarti apa? Ya, berarti kita manusia hidupnya salah. Ya, ada sesuatu yang kita jauh dari fitrah. Oke, baik lagi insyaallah kucing, perhatikan lagi, masuk. Coba perhatikan gerakan kucing. Kucing gerakan ada gini kan? Memanjang. Ya, terus ada lagi kucing gerakannya apa? Yang lengkung. Terus ada lagi kucing gerakan yang satu sisi, apa? Nah, gini. Jadi melintirkan badan. Ini badan, coba lihat, perhatikan ya. Nah, jadi kucing pun demikian. Gerakannya ada apa? Kalau dia apa? Dia kekencengan, dia harus mengendorkan. Nanti kalau kendor dia harus dikencengkan. Kucing punya gerakan-gerakan natural. Ya, nanti kita bahas ya. Lanjut lagi. Ternyata dari kucing yang katanya lebih rendah levelnya dari kita, ternyata kalau dari penyakit, ternyata kita jauh di bawahnya. Oke, balik lagi sekarang. Baik, teman-teman sekalian, itu tadi ya contoh Ustadz Haris Mujahid membahas kucing. Ya. Bagaimana membaca ayat Allah dalam semesta, teman-teman sekalian. Dan ini bagian dari hal yang Allah Ta'ala syaratkan dalam Quran, kan gitu ya. Allah Ta'ala syaratkan ayat-ayat Allah berupa ciptaan Allah itu bagi mereka yang ulul albab, gitu kan. Inna fi khalqis samawati wal ardi waqtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab, gitu kan. Allah Ta'ala katakan bahwasanya dalam inna fi khalqis samawati wal ardi, dalam penciptaan langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, dan bergantinya siang dan malam, ada ayat, ada tanda, ada hal yang bisa dipelajari, diambil ibrahnya oleh mereka yang ulul albab. Silakan nanti teman-teman bisa kaji lagi lah mana itu. Tapi ini syarat menarik, dan kita bisa begitu loh menggunakan ayat Allah di semesta ini untuk kita jadikan bahan bagian dari sumber kita merisetkan keilmuan gitu ya teman-teman. Dan itu yang dilakukan oleh Haris Mujahid. Berikutnya juga ada isyarat yang menarik ketika dalam kisahnya, contoh yang serupa adalah dalam kisahnya anaknya Nabi Adam ya, yang kita sering kenal dengan ceritanya Qabil dan Habil gitu kan ya. Ketika yang satu kemudian menyuguhkan sedekah terbaiknya, sedangkan yang satu ternyata sedekahnya tidak diterima oleh Allah. Kemudian dia tidak suka, kemudian dia membunuh saudaranya, dan di momentum itu dia bingung. Jasad saudaranya yang dia bunuh ini mau diapakan? Apa yang Allah Ta'ala hadirkan? Allah Ta'ala kisahkan itu di Quran kan? Allah Ta'ala hadirkan faba'atha ghuraban, ya gitu ya. Allah Ta'ala hadirkan burung gagak, yang kemudian burung gagak ini mengubur jasad burung lainnya, gitu ya. Lalu kemudian dari melihat itu, anaknya Nabi Adam ini kemudian meniru hal tersebut. Lalu kemudian dia kaifa yuwari sawata akhihan gitu kan. Nah, dia kemudian makamkan jasad saudaranya itu. Ini diantara isyarat juga teman-teman sekalian. Lagi-lagi ya, ini adalah teori yang menarik gitu ya, filosofi yang menarik yang disampaikan oleh Haris Mujahid. Bagaimana kemudian sejatinya Allah Ta'ala sudah siapkan. Jadi kenapa tidak kita berkaca dari semesta yang sudah Allah Ta'ala sudah buat keteraturan yang luar biasa gitu. Kemudian kita jadikan semesta ini menjadi bahan ya layaknya kemudian para perumus masalah penerbangan yang terinspirasi awalnya dari sayap-sayap burung kan gitu kan ya. Dan seterusnya lah teman-teman. Banyak hal teman-teman sekalian. Nah, ini menarik ya yang dicontohkan oleh Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Baik, kita lanjut lagi teman-teman saya. Nah, sekarang kita akan masuk ke filosofi yang kedua. Ini juga tidak kalah menariknya adalah filosofi atap bocor ya, dalam memahami level penyakit. Ustaz Haris Mujahid rahimahullah taala, beliau mengajarkan untuk memahami level penyakit berdasarkan teori beliau, yaitu logika atap bocor. Yang munculnya teori ini, teman-teman sekalian, munculnya ini ide awalnya didapatkan dari surat Al-Mu'minun ayat 14. Lagi-lagi saya tekankan bahwa sifatnya adalah ini ada ide ya, yang muncul dari Al-Mu'minun kemudian jadi bahan risetnya Haris Mujahid rahimahullah ta'ala. Teorinya tetap ini teorinya Haris Mujahid ya, bukan teori Al-Mu'minun ya. Sekali lagi kita tekankan di situ ya. Nah, seperti apa penjelasannya? Kita simak sama-sama ya. Nah, sini mengenai rumah genteng bocor ya. Coba ini penting di sini. Ini teori yang luar biasa nih. Saya sampaikan lagi. Saya ambil contoh ini ya, rumah yang bocor.
Ini genting bocor satu ya. Satu, enggak apa, genting bocor. Genting bocor. Satu, genting bocor. Yang kedua, kalau genting bocor apa yang terjadi? Basah atau lembab. Oke. Tiga, kalau basah lembab, apa yang terjadi? Muncul apa? Jamur. Empat, kalau jamur muncul, apa yang terjadi di sini? Apa yang terjadi pada kayu? Yang lain-lain apa? Keropos. Coba perhatikan di sini. Saya akan bagi di sini adalah satu, ini penyakit primer. Coba ya, primer, sekunder, tersier, dan kuarter. Jadi kalau lihat ini kita lihat. Jadi ini problem tuh jangan semua samakan semuanya. Problem tuh kita harus punya kemampuan apa? Memilah-milah problem dan mengklasifikasikannya. Dan ada urutannya. Ya. Nah contoh gini ya, coba perhatikan sini. Kita membantu membangun sebuah logika yang selama ini kacau. Ya, oke. Kalau rumah bocor, akibatnya apa? Basah lembab. Kalau basah lembab, yang muncul apa? Jamur. Kalau jamur apa yang menumbuk? Ini apa? Kropos. Serang pertanyaan. Kalau di rumah banyak jamur, solusinya apa seharusnya? Bukan dikasih obat jamur. Jamur dari mana? Kalau logika, ini problem, kita selalu cari solusinya apa? Ini kalau ada yang warna lainnya. Nah, jadi kalau ini, kita lihat sini. Jadi kalau mencari solusi adalah, yang kita solusinya adalah, warna biru ya. Kita cari solusinya apa? Kalau ada kropos, dicek. Oh, kropos itu karena jamur. Kenapa ada jamur? Oh, karena lembab. Ini silakan nih. Kenapa lembab? Oh, karena genting bocor. Jadi selesaikannya bukan horizontal, tapi harus sifatnya apa? Vertikal. Pemahaman sini ya, ulangi lagi. Kropos. Jadi kalau kropos, oh karena jamur. Naik. Jamur karena apa? Karena lembab. Lembab terjadi karena apa? Genting bocor. Jadi jangan pernah menyelesaikan masalah di awal-awal adalah sifatnya horizontal. Contoh misalnya, oh ini kropos nih, berarti gimana solusinya? Kasih aja cat. Ini contoh misalnya kropos ya apa kan? Dicat. Apalagi? Diganti plastik. Dia apa kan? Di apa? Transplantasi plastik. Apalagi nih? Dicat, diinikan lagi. Jadi solusinya ini nggak nyelesaikan masalah. Harusnya yang cari apa? Ini karena apa? Jamur. Oke. Nah jamur, jangan pernah menyelesaikan jamur secara horizontal. Kalau kita secara horizontal gimana? Wah rumah banyak jamur. Solusinya apa? Pakai antibiotik. Apalagi? Kalau di kedokteran kan ada nih. Ayo, nih yang dokter kebetulan denger nih ya. Kan berapa lama belajar masalah berapa SKS nih. Orang belajar jenis-jenis jamur dan anti jamur ya. Kan banyak nih. Oh, jamur ini sebabnya ini. Jamur ini sebabnya ini. Nah, jadi solusinya apa? Mereka cari obat anti jamur. Nah, ini nggak menyelesaikan masalah. Karena kalau pakai ini, dia akan ada terus. Karena penyebabnya harus apa? Ini yang harus selesaikan. Jelas ya? Jadi kalau kita menyelesaikan di sini, jangan sampai terjebak ke sini. Tapi harus ke atas. Ya. Oh, lembab penyebabnya ini. Dikasih obat-obat untuk yang sifatnya mengeringkan. Jadi, solusi itu bukan apa? Horizontal tapi vertikal. Jelas ini ya? Sakit contoh misalnya. Anak-anak kena flek paru-paru. Kasih contoh gini, nggak usah flek lah ya. Kita berbicara rumah saya bocor. Rumah kita bocor. Ini bocor nih. Kalau bocor, ada lembab. Lembab ada jamur. Kebayang nggak seandainya ruangan ini penuh jamur, solusinya apa? Ada orang yang ahli zamannya Mulkan Jabarin, mereka bilang gini, zaman-zaman penuh penipuan, ya, yaitu gini, oh ini banyak jamur, ruangan ini harus disemprot anti jamur 2 hari sekali, ya, 2 hari sekali disemprot anti jamur, dan berapa lama? Seminggu nggak, harus 6 bulan.
Oh, oke. Terus gimana caranya? Harus semprot sekali. 2 kali sehari selama 6 bulan. Terus tambah lagi. Kalau seandainya lupa 1 hari, perpanjang 6 bulan lagi. Kira-kira mau nggak? Siapa yang mau rumahnya digitukan? Bapak, Ibu semuanya, dengar ya. Kalau rumah Bapak penuh jamur, ya, datang orang, ayo pakai akal. Saya datang ke rumah Bapak Ibu, Pak, rumahnya banyak jamur. Saya semprot ya 2 kali sehari. Berapa lama? 6 bulan. Kalau 1 hari lupa, saya rugi. Bapak saya hukum, perpanjang 6 bulan lagi. Mau? Siapa yang mau rumahnya digitukan? Hanya orang bodoh yang tidak berakal, yang layak dibodohi, yang mau digitukan. Jelas ini? Seandainya kamar saya semprot 2 kali sehari, selama 6 bulan, lupa sekali 6 bulan lagi. Bahasanya, Pak, kalau enggak gitu jamurnya resisten. Coba bayangkan. Ya, kita umat Islam yang punya kitab bisa dibohongi dengan level pembodohan, penipuan yang kelasnya rendah sekali, dan kita tertipu. Nah, sebabnya di mana nih? Ini kenapa bisa kayak gini? Kenapa bisa kebodohan kita tuh kebodohannya berlipat-lipat? Ya, padahal kalau kesan jamur selesaikan karena lembab, lembabnya selesaikan, atas selesaikan dulu. Jelas ini ya? Berapa anak kita ya yang step? Bukan cari sebabnya, kenapa anak step? Ya, anak kan kejang. Apa sebabnya? Kita kasih obat supaya nggak tampak kejang. Nggak ada yang bahas kenapa terjadi kejang. Akhirnya dikasih obat 2 kali sehari. Berapa anak-anak yang step obat seperti itu yang untuk mengendorkan otaknya, hancur dia, otaknya hancur, rusak, terbelakang dia. Karena inti problem tidak diselesaikan, karena logika ini tidak ada. Jelas ya? Berapa anak-anak kita hancur? Hanya karena tidak segera selesaikan. Jelas ya? Nah di sini, jadi untuk menyelesaikan, kalau masalah kropos, naik ke atas. Jamur naik ke atas. Karena lembab selesaikan, gentengnya bocor selesaikan. Selalu menyelesaikan problem seperti itu. Jelas ya? Jadi jangan sampai kropos, oh ini amputasi, ini. Bukan begitu solusinya. Jamur, kasih obat anti jamur. Basah, kasih solusi. Seperti ini, jadi selalu ke atas. Nah begitu juga nanti kita menyelesaikan untuk masalah kemanusiaan ya. Kembali kepada ini, kita urutan lagi. Nanti kita bahas ke masalah berikutnya lagi ya, pembahasan berikutnya lagi. Oke, kita masuk masalah bocor, selesai ya, insya Allah nanti saya bahas lagi untuk manusia seperti apa. Nah, ini di surat apa nih? Mata saya kurang kebaca nih. Al-Mu'minun, oke. Coba dibaca dulu surat Al-Mu'minun ayat 14 ya. Coba bisa saya kasih kesempatan juga peserta membaca dulu semuanya. Kemudian dari air mani itu kami jadikan segumpal darah. Lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Dan segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang. Lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk lain. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Demikian Ustaz, sudah kami bacakan. Oke. Ya, alhamdulillah ya. Nah, kita kembali lagi ke ayat ini. Nah, kalau kita kembali lagi, kita berbicara manusia. Ya, kita ulang lagi ya. Kita ulang lagi. Nah, jadi kalau tadi kita lihat apa? Maaf ya, saya berbicara yang paling bawah. Yang paling atas itu kan Allah ciptakan fakasona izuman lahman ya. Nah, yang pertama tadi apa? Urutannya. Yang paling awal itu Allah ciptakan nutfah ya, dari bawah. Nutfah. Ini yang paling apa? Yang paling bawah. Terus atasnya apa lagi? Alaqah. Atasnya apa? Mudghah. Atasnya lagi apa? Ini izoman. Ini tulang belakang. Izoman. Yang atasnya lagi Fakasauna. Izoman lahman ya. Izoman. Nah ini langsung, ini izoman lahman ya. Izoman lahman. Nah, lanjut silakan. Oke. Coba saya ulang lagi sini. Nah, manusia juga seperti itu. Kalau kita memandang manusia sama, kita bahas apa? Ada urutannya, ya. Jadi Allah ciptakan, aku bungkus rangka dengan apa? Daging. Aku bungkus rangka dengan daging. Nah, di sini Allah ciptakan sebelumnya, Allah ciptakan apa di sini? Tulang belakang.
Nah ini apa mudghah? Jadi kita bahas di sini ya. Ada mudghah, alaqah, nutfah. Jadi ada level sel yang paling kecil. Udah sel langsung didirikan. Jadi nanti kalau kita berbicara kenapa sel rusak? Yang selesaikan bukan kalau sel rusak, kenapa ada kanker, kenapa ada sini. Jangan, oh ini karena ini sel rusak, solusinya adalah diradiasi aja. Kalau ada sel rusak dan busuk, oh pakai radiasi. Oh ini pakai kemo. Ini selesaikan solusi-solusi yang sifatnya apa? Horizontal. Ya, kita lihat. Nah, kenapa sel-sel rusak? Kita naik ke atas. Penyebabnya apa? Ternyata sel-sel rusak penyebabnya adalah ini atasnya. Kualitas darah yang buruk. Kenapa kualitas darah buruk? Oh ini. Nanti ini ada sistem peredaran darah ya. Kardiovaskular dan sistem pernapasan. Ini sistem pernapasan dan sistem darah ada di sini. Nah, ini kenapa masalah? Oh, ternyata penyebabnya tulang belakang. Kenapa ini masalah? Sebabnya ini rangka di bungkus ini. Jadi, kalau kita menyelesaikan sini, solusinya ini dulu selesaikan. Ini selesai, kenapa sebab ini? Oh, dari sini. Ini selesai dari mana? Dari sini. Ini dari sini. Maka itu nanti, kalau tadi kita mengatakan kropos, solusinya karena ini, ujung-ujungnya adalah genteng bocor. Begitu juga cara menangani penyakit manusia. Kalau sel rusak, yang selesaikan adalah kualitas darahnya. Kualitas darah bisa selesai dengan apa? Gimana caranya? Sistem peredaran darah harus baik. Sistem pengambilan oksigen harus baik. Ini gimana supaya baik? Tulang belakang saraf harus benar. Ini gimana tulang belakang benar? Rangka yang dibungkus daging harus benar. Jadi gitu solusinya. Jadi menyelesaikan manusia juga seperti itu. Bukannya kita menyelesaikan ini darah. Oh ini orang kanker darah, ya selesaikan. Oh dengan transfusi, bukan itu, selesaikan ke atasnya. Orang asma, orang nggak ada darah sempit, solusi apa? Oh ini kasih obat. Seharusnya ini selesaikan dari atas selesaikan di sini. Ya, jadi begitu cara menyelesaikan masalah. Jadi yang ini selesaikan di sini, ini selesaikan di sini, perbaiki. Ini rusak, perbaiki ini. Ini rusak, perbaiki ini. Maka itu di pas apa yang kita kerjakan namanya pas al-kasau. Ya, jadi yang kita selesaikan semua adalah yang pertama adalah bagian atas dulu. Nah, itu tadi teman-teman sekalian, penjelasan tentang logika atau bocor. Menarik bukan? Menarik sekali. Dan sekali lagi ya kita tekankan, satu, Ustadz Haris tidak sedang menafsirkan Al-Mu'minun ya. Tapi dari kaidah ayat itu lagi ya. Dari ayat tersebut, beliau kemudian mendapatkan ide untuk menyusun sebuah teori, sebuah filosofi ya. Berkaitan dengan cara memandang level penyakit, mana yang bagaimana cara mengklasifikasikan keluhan, apa yang kemudian harus didahulukan untuk dibereskan. Ya, itu isyarat itu kemudian beliau dapatkan dari Al-Mu'minun ayat 14 tersebut. Lagi-lagi ini bukan tafsiran ayat, bukan mengambil makna baru ayat, bukan ya, karena beliau juga bukan seorang ahli tafsir, bukan seorang yang kemudian pakar di bahasa dan seterusnya. Beliau sifatnya hanya mendapatkan ide saja dari situ, ide yang kemudian menjadi inspirasi untuk berpikir ya, merumuskan keilmuan teori gitu ya. Tapi jadi menarik teman-teman sekalian, dari yang beliau tadi jelaskan, itulah kenapa kemudian di sesi pengenalan apa itu PAS juga kita sampaikan kan bahwa PAS memang tidak mengenal jenis penyakit karena kita fokus nutup atap bocornya gitu ya. Ini poin kedua ya. PAS tidak fokus pada jenis keluhan, tapi fokus bagaimana kemudian menutup atap bocor pada tubuh ya. Tadi menarik ya teman-teman sekalian ya, bahwa dari yang beliau jelaskan tadi, nah kalau yang berkaitan dengan ayat tadi kita tekankan sekali lagi ya, ketika beliau menyebutkan ini mudghah artinya saluran peredaran darah, saluran pernapasan, lagi-lagi itu kacamatanya Haris Mujahid ya, bukan kemudian mudghah terjemahannya adalah itu, bukan ya. Kemudian nutfah artinya adalah sel, bukan begitu ya. Ini sifatnya adalah insight runtutan ya, runtutan yang kemudian ini menjadi inspirasi berpikir seorang Haris Mujahid sehingga lahirlah teori logika atau bocor itu. Karena memang betulan teman-teman sekalian. Jadi kita tidak usah kemudian fokus pada parsial masalahnya, tapi coba kita rangkaikan masalah itu. Kenapa kok bisa selnya bermasalah? Kenapa kok ini peredaran darah bisa bermasalah? Cari lagi problem atasnya, cari lagi. Karena kalau kita bisa selesaikan dari masalah yang paling utama, yaitu atap bocor, ya, masalah fakasauna lidomalahma itu ya, tulang dibungkus daging, begitu itu bisa kita selesaikan, maka pasti turunan di bawahnya ya, masalah darah, masalah ini, maka otomatis semuanya akan beres dengan sendirinya. Ini adalah teori yang beliau sampaikan. Nah,
fokus membenahi ini kemudian diantaranya juga beliau sampaikan dalam teori koordinat titik 0,0 ya. Ini juga membahas tentang bagaimana kemudian harusnya kita fokus mencari jalan untuk menyelesaikan yang paling utama gitu ya. Beliau jelaskan cara berpikirnya dengan teori koordinat titik 0,0 sebagai berikut ini, kita simak sama-sama videonya. Kita berbicara nih ya, apa? Nah, kita berbicara titik 0,0. Nah, sekarang pertanyaan. Katakanlah titik 0,0 ada titik sehat. Titik apa? Titik sehat, titik fitrah. Ya. Titik fitrah. 0,0 titik sehat dan titik fitrah. Titik selain 0,0 inilah penyakit. Kalau ini fitrah berarti yang lain nyimpang. Titik ini nyimpang, penyimpangan, simpang. Semua selain 0,0 ada titik penyimpangan. Sekarang pertanyaan. Ini semua titik penyakit. Sekarang pertanyaan. 0,0 ada 1. Selain 0,0 ada berapa? Jumlahnya tak terhingga. Banyak sekali. Kita tidak bisa menghitung. Ya, selain 0,0 ini banyak sekali. Kesimpulan apa di sini? Bahwa sebetulnya saat ini kita mengklaim kemajuan kedokteran zaman sekarang, zaman mulkan Jabarin, ini kan ditandai bahwa banyaknya nemukan penyakit. Padahal intinya itu bukan banyaknya penyakit ditemukan, berapa banyak kemampuan kita membawa titik kepada titik fitrah. Secara ini, maka itu nyimpang itu banyak. Jalan yang banyak itu banyak, tapi jalan menuju lurus hanya satu. Gimana bawa ke sini? Nah, coba bayangkan, kalau titik ini semua penyakit, jumlahnya tak terhingga. Ini banyak sekali, tak terhingga. Ya, sehingga banyak sekali. Jadi kita sekarang belajar, kok ini penyakit ini, obatnya ini. Semua akhirnya kita bisa jualan. Jadi kemajuan, sesuatu kemajuan itu bukan ditentukan berapa banyaknya kita bisa mampu menemukan berapa penyakitnya. Tapi gimana punya kemampuan, gimana kalau sini, kalau di bawah ke ataskan, kanan di kirikan, kiri di kanankan, atas ke bawahkan. Ini ke sini. Jadi intinya kemampuan kita membawa ke sini. Nah, nanti di pas, kenapa kita belajar masalah kesehatan cepat? Karena kita nanti belajar membaca ini. Membaca apa? Ini. Nanti kita belajar banyak. Oh, titik ini adalah sini. Kita membaca, oh penyakit ini, migran adalah di tempat kanan. Gimana cara kesininya? Oh ini ke sini. Jadi nanti kita belajar penyimpangan tubuh, gimana cara ngeluruskannya. Jadi kemampuan kita, itu. Jelas ya? Jadi kita membaca nyimpangnya gimana membawa ke titik. Kita hanya itu saja penyakitnya. Ya? Oke. Maka itu kenapa bisa cepat? Karena kita fokus pada titik 0,0. Ya? Nah itu tadi teman-teman ya, penjelasan beliau tentang titik 0,0. Nah itu luar biasa menarik saya. Sebenarnya banyak teori ya berkaitan dengan itu. Seperti contoh lainnya, beliau juga kadang menjelaskannya dengan logika Google Map. Banyaklah teori-teori yang analogi yang beliau sampaikan untuk mengajarkan kepada kita betapa kalau fokusnya hanya dengan keluhan, maka kita akan didapatkan dengan banyak sekali. Tapi kalau kita berusaha cari fokus gimana caranya kita tarik ke titik nolnya lagi gitu ya, ke titik netralnya lagi, maka pasti kita akan menyelesaikan banyak hal gitu ya. Tadi ya kalau penggunaan istilah fitrah dan seterusnya itu lagi-lagi itu bahasa Ustaz Haris teman-teman ya. Jadi tolong jangan dimaknai ya kalau kemudian di sini ada asatidah yang menyimak kemudian fitrah itu kan artinya Islam. Itu sudahlah ya, ini silakan, ini penjelasannya Haris Mujahid. Artinya beliau coba menggambarkan bahwa ini titik normalnya di sini nih, gitu ya. Selainnya ini nyimpang, gitu ya. Jadi kemampuan kita harusnya fokus gimana caranya biar bisa mengawal yang menyimpang ini kita tarik ke 0,0-nya. Nah, termasuk teman-teman sekalian, karena kemudian kita fokusnya pada pas nanti akan kita belajar fokus mencari bagaimana membawa ke titik 0,0. Maka kita tidak fokus pada keluhan. Termasuk bahasan ini nih, bagaimana dengan virus? Bisakah pas menangani virus? Ya sama, tinggal fokusnya aja teman-teman sekalian ya. Nah, kita simak penjelasan beliau ya berkaitan dengan seputar pervirusan. Nah, gitu ya. Simak. Sekarang kembali lagi ke sini, saya indikan lagi, maaf, saya balik ke sini lagi tadi. Sini ya.
Nah, kalau kita berbicara ini ya, jamur. Ya. Ini jamur kalau dalam tubuh ya nanti kalau dalam tubuh ada apa namanya? Bisa jamur, bisa bakteri, bisa virus ya. Coba perhatikan. Perhatikan di sini. Jadi karena lembab, jamur tumbuh berkembang biak. Jadi jamur di sini bukan menyerang rumah kita. Jamur ingat, jamur tidak menyerang rumah kita. Jamur dia cari tempat yang cocok untuk tumbuh berkembang biak. Ya, karena lembab dia berkembang biak. Tapi kalau nggak lembab dia nggak ada. Jadi di sini hanya orang yang bodoh yang menyatakan kita berperang dengan jamur, dengan bakteri, dengan virus. Ingat ya, apapun nama virusnya. Saya tidak berbicara corona, saya berbicara virus secara umum. Paham di sini ya? Virus dia akan hidup mencari tempat yang cocok untuk hidup. Bahasanya bukan virus menyerang inangnya. Virus tumbuh saja. Kalau dia banyak lendir ya dia nebeng hidup. Jadi jamur, tidak ada jamur yang menyerang rumah kita, tidak ada. Mereka hanya tumbuh berkembang biak karena ada tempat yang cocok. Kecebong hidup di kolam. Karena apa? Karena memang cocok ada air. Jadi kecebong tidak bisa menciptakan air, tidak bisa menciptakan kolam. Nah, begitu juga jamur tidak bisa menciptakan suasana. Dia nebeng supaya hidup berkembang. Bakteri pun demikian, virus pun demikian. Mereka mencari tempat untuk yang nyaman, untuk tempat berkembang biak. Jadi apapun juga kalau kita bermasalah di masalah paru-paru, ya, ini ada virus banyak, ada bakteri, ada apa lagi? Ada jamur. Mereka tumbuh berkembang biak karena ada apa? Memang ada cocok untuk mereka. Jadi nggak ada niatan virus menyerang manusia. Virus akan ada, Allah yang ciptakan. Allah yang ciptakan, kapan adanya, kapan hilangnya hari kiamat. Dunia berakhir, kita semua berakhir. Virus juga demikian. Jadi jangan mimpi mengharapkan, ya virus, kamu saya kasih waktu 6 bulan, hilang dari permukaan bumi. Nggak mungkin. Ya, maka itu kita cari, kita selesaikan tubuhnya. Ya, jelasnya, jangan pernah berperang melawan bakteri, virus, atau jamur. Karena mereka pada prinsipnya tidak diciptakan untuk menghancurkan umat manusia. Mereka diciptakan untuk apa? Karena mereka ada tempat yang cocok. Baik, itu tadi teman-teman ya, penjelasan beliau. Contoh juga dalam memahami virus, beliau justru mengajak kita berpikir virus itu apa namanya ya itu sudah ada gitu kalau kemudian disebutkan penyakit dan seterusnya gitu ya. Dan ya sudah, kita fokus bagaimana kemudian kita kembalikan, mengkondisikan badan kita agar tempat-tempat yang tidak nyaman buat yang biasanya kemudian virus nyaman untuk bersarang, ya biar kemudian dia bisa hilang dengan sendirinya gitu ya. Ini konsep yang disampaikan oleh Syekh Mujahid. Oke, itu ya teman-teman ya, filosofi yang kedua, masalah logika atau bocor dengan beragam teorinya tadi sudah kita bahas. Nah, sekarang kita masuk ke filosofi yang ketiga teman-teman sekalian, memahami anatomi ya. Nah, memahami anatomi ini, penjelasan jabaran anatomi ini Ustaz Haris Mujahid juga berangkat dari apa yang Allah Ta'ala sebutkan pembagiannya dalam surat Al-Mu'minun ayat 14. Lagi-lagi kita tekankan, nanti di sepanjang bahasan video ini, semuanya adalah murni ini sudah hasil karya keilmuan, logika, filosofi keilmuan yang sudah dirumuskan oleh Haris Mujahid rahimahullah ta'ala, bukan menjadi bagian dari makna ayat itu sendiri. Gitu ya teman-teman ya, sama-sama kita simak ya. Yuk kita sama-sama. Langsung nah ini, saya masuk ke sini ya. Saya berbicara anatomi di sini. Insya Allah untuk bagi para nakes, tenaga nakes yang udah mereka, saya yakin Anda belajar nama itu udah banyak sekali ya. Karena mereka belajar berapa semester? 2 semester ya, belajar nama-nama anatomi yang udah begitu komplit. Kita sekarang membahas ini. Coba tadi apa yang pertama tadi? Nah, ya kita coba ya. Nggak apa ya, jadi kita sambil baca. Nah, kita coba perhatikan di sini. Nah, di sini kalau kita berbicara nutfah di sini kita berbicara apa? Kita levelnya itu sperma dan sel telur bertemu. Nah, coba masuk ke dalam lagi. Nah, kita cari ya. Sel sperma dan telur bertemu. Nah, ini berubah menjadi sel, berkembang terus semuanya. Nah, di sini kalau kita berbicara nutfah, ini levelnya level sel. Kalau ada kerusakan sel, jadi yang selesaikan itu bukan kita ngotak-ngatik sel, karena kita tidak punya kemampuan itu. Serangan ini kan masalah kanker. Yang kita selesaikan, ini sel kanker. Dia yang salahkan selnya.
ya kan? Nah, nanti kita fokusnya apa? Mereka gimana caranya sel itu apa? Diisolasi, dikemo, dihancurkan, ya, diawetkan sehingga tidak bisa busuk. Nah, bahasa seperti itu, diradiasi. Karena mereka fokus pada selnya sendiri. Seharusnya